on the outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami dalam pembelajaran bimbingan dan konseling berjudul teknik bimbingan dan konseling behavioral. Saya atas nama Muhammad Adam akan menjelaskan pengertian dari konseling behavioral. Pendekatan behavioral didasari oleh hasil eksperimen yang melakukan investigasi tentang prinsip-prinsip tingkah laku manusia. Konseling behavioral memiliki asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari. Tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku yang baru, dan manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik dan buruk, tepat atau salah. Manusia dipandang sebagai individu yang mampu melakukan refleksi akan tingkah laku mereka sendiri, mengatur serta dapat mengontrol perilakunya, dan dapat belajar tingkah laku yang baru atau dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan sebagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku manusia. Saya atas nama Ika Sulfiani akan menjelaskan sejarah konseling behavioral. Adapun sejarah konseling behavioral dimulai dari pendekatan behavioral berkembang pada tahun 1950 dan awal tahun 1960. Sebagai awal radikal menentang perspektif psikoanalisis yang dominan, B.F. Skinner sebagai pelopor behaviorisme memiliki pandangan bahwa satu-satunya aspek nyata adalah tingkah laku yang teramati, dan satu-satunya cara mengontrol dan meramalkan tingkah laku adalah mengaitkannya dengan kejadian yang mengawali tingkah laku yang ada di lingkungan. Kemudian Skinner membuat 3 asumsi dasar tentang perilaku, yaitu pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Kemudian kedua, perilaku dapat diramalkan. Maksudnya perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut dapat mengambil bagian. Kemudian ketiga, perilaku manusia dapat dikontrol. Nah, perilaku dapat dijelaskan hanya berkenan dengan kejadian, situasi-situasi anteseden yang dapat diamati. Bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Saya atas nama Harmila akan mengambil bagian dari konsep dasar, yaitu definisi perilaku manusia. Jadi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, perilaku merupakan apa yang seseorang kerjakan karena perilaku melibatkan gerakan seseorang yang dijelaskan dengan kata kerja bisa, dan perilaku merupakan karakteristik statis atau tetap dari seseorang. Tetapi jika dikatakan seseorang sedang marah, hal tersebut menjadi belum mengidentifikasikan perilaku seseorang, namun hanya memberikan label perilaku. Jika seseorang mengidentifikasikan apa yang dikatakan, apa yang mereka lakukan saat marah, maka hal tersebut merupakan identifikasi perilaku. Jadi yang kedua, perilaku memiliki satu atau lebih dimensi yang dapat diukur. Kita dapat mengukur frekuensi dari perilaku, yaitu dapat dihitung beberapa kali perilaku itu terjadi. Kita dapat menjelaskan durasi atau sebuah perilaku dan waktu
saat perilaku dimulai sampai berhenti. Misalnya Rita berlari selama 25 menit. Jadi yang ketiga, perilaku dapat diobservasi, dilihat atau diamati, dideskripsikan atau dijelaskan atau dicatat atau direkam oleh orang lain atau orang yang terlibat dalam perilaku. Yang keempat ialah perilaku memiliki pengaruh atau dampak terhadap lingkungan, termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial. Nama saya Elvirawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip kerja teknik konseling behavioral. Prinsip kerja teknik konseling behavioral memiliki 5 prinsip. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan agar klien terdorong untuk merubah tingkah lakunya. Penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata-nyata ditampilkan melalui tingkah laku klien. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model, film, tape recorder, atau contoh nyata secara langsung. Yang kelima, merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan secara sistematis kontrak. Nama Duyang Reni akan menjelaskan tentang kepribadian dan belajar. Hakikat teori Skinner merupakan teori belajar bagaimana individu memiliki perilaku yang baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu kehidupan terus-menerus dihadapkan pada situasi eksternal yang baru, dan organisme harus belajar merespon situasi baru itu menggunakan respon lama atau dengan menggunakan respon yang baru. Cara yang efektif untuk mengubah tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan reinforcement, suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi. Pada masa yang akan datang, konsepnya sangat sederhana, yakni bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti tingkah laku itu. Strategi itu bentuk dasarnya ada 2, yaitu yang pertama conditioning klasik dan conditioning operant. Yang pertama conditioning klasik atau classical conditioning. Prinsip ini pertama kali diusulkan oleh Ivan Pavlov yang pada dasarnya mengatakan bahwa sebuah simulasi yang memunculkan sebuah respon dipasangkan dengan stimulasi lain yang pada saatnya nanti menghasilkan respon yang sama. Dengan kata lain, kita dapat menyebut bahwa operasi dan respon kedua dikondisikan untuk terjadi. Jadi yang kedua, conditioning operant atau operant conditioning. Operant conditioning atau instrumental conditioning mula-mula dikembangkan oleh E.L. Tordike. Reinforcement tidak diasosiasikan dengan stimulasi yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan respon. Skinner menyebut respon itu sebagai perilaku operan atau operant behavior. Sekian dari materi yang kami paparkan, lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.